dalil hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang berkaitan dengan bakti kepada orang tua atau yang disebut dengan birrul walidain. Berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyul a'mali ahabbu ilallah. Dari sahabat Abdullah bin Mas'ud, beliau bertanya kepada Rasulullah, amalan apa yang paling dicintai oleh Allah? Maka Nabi menjawab, yang pertama as-sholatu liwaktiha, sholat tepat waktu. Orang yang sholatnya tepat waktu itu adalah orang yang mendahulukan Allah, mendahulukan akhirat dari yang lain. Begitu adzan ada panggilan sholat terus dia datang, itu menunjukkan bahwa dia orang yang mendahulukan Gusti Allah. Makanya dahulu para sahabat Nabi, apapun profesinya, apapun yang mereka lakukan, kalau sudah panggilan sholat itu datang, semuanya ditinggal. Sampai Rasulullah itu dalam riwayatnya Aisyah disebutkan Nabi SAW itu kalau di rumah dia main sama saya, ya ngobrol. Bukan terus wiritan di rumah, enggak, ya guyon, ya cerita-cerita. Tapi kalau panggilan sholat itu datang, beliau langsung bergegas menuju ke masjid. Saya enggak digubris sampai seakan-akan kayak kita itu enggak saling kenal. Dulu. Ya. Jadi Nabi mengajarkan kepada kita sholat tepat waktu. As-sholatu liwaktiha, dan itu paling afdolnya amal, menunjukkan cinta Allah, cinta akhirat. Kemudian yang kedua, qultu tsumma ai. Kemudian apalagi ya Rasulullah selain sholat yang tepat waktu, amalan yang dicintai oleh Allah itu apa? Birrul walidain. Bakti kepada kedua orang tua, bakti kepada bapak dan ibu, itu amalan yang sangat dicintai oleh Allah. Makanya kadang kita mesti berpikir, bakti kita kepada orang tua, kepada bapak dan ibu, itu jangan cuman sekedar karena ini bapak saya, karena ini ibu saya, karena ini yang melahirkan saya, karena ini yang memberi nafkah saya, jangan. Tapi kita mesti memandang bahwa kami berbakti karena ini dicintai oleh Allah dan di sini ada ridha Allah. Jadi baktinya kita kepada orang tua murni mutlak untuk menggapai ridha Allah. Gak ada amalan yang Allah cintai diantaranya seperti bakti kepada orang tua. Nah, saya pernah mendengar dari seorang sholihin yang beliau berkata, akhir zaman seperti sekarang ini, akhir zaman kita nggak bisa lagi mungkin ibadah seperti aulia dulu. Kita bisa nggak seperti Imam Abu Hanifah, seperti Syekh Abu Bakar bin Salim, 40 tahun sholat subuhnya itu dengan wudhu sholat isya. Jadi mulai sekarang ini sampai wudhu, terus ibadah ngaji sampai subuh, itu 40 tahun nggak putus. Itu Imam Abu Hanifah, itu Syekh Abu Bakar bin Salim. Kita bisa nggak kayak gitu? Kita bisa nggak kayak orang-orang itu yang seharinya itu ratusan rakaat ibadahnya, puasanya dahar bukan Daud lagi, tiap hari puasa sampai tahunan, puluhan tahun, sulit rasanya. Tapi kata beliau, untuk zaman ini, kalau pengen jadi seorang wali min auliyaillah,
selain melaksanakan apa yang diwajibkan oleh Allah, sholat, zakat dan lain-lain, tidak ada amalan yang paling dekat, cepat mendekatkan diri kita kepada Allah seperti dua hal. Yang pertama, birrul walidain. Yang pertama, birrul walidain. Yang kedua, sedekah yang sembunyi. Ya. Ini ya pendapat sebagian orang soleh. Jadi kita sekarang ini kalau mau jadi wali, pertama sama orang tua yang baik, yang sopan, selalu membuat mereka berdua bahagia. Yang kedua, sedekah, sir. Ada lagi yang mengatakan birrul walidain wa hubbus sholihin, dan cinta orang-orang soleh. Ya. Untuk zaman sekarang kalau kita mau ibadah kayak mereka ruwet, nggak bisa, gak nutut. Ya. Sembayang rawatib muakkadah aja kadang lewat, apalagi ribuan rakaat. Jadi wis sing penting mbek wong tuwamu sing apik, ambek wong soleh sing sopan. Cintailah kaum sholihin, baktilah kepada dua orang tua. Insya Allah dua amalan ini akan mendekatkan dirimu kepada Allah cepat. Kemudian qultu tsumma ai, selain sholat tepat waktu dan bakti kepada orang tua ya Rasulullah, amalan apa yang dicintai oleh Allah? Jihad fi sabilillah. Coba lihat, jihad ini nomor 3 masih dicintai oleh Allah, lebih dicintai oleh Allah adalah bakti ke orang tua. Hanya kita kalau mau jihad, orang tua kita nggak senang, orang tua kita susah dan lain-lain, cari ibadah yang lain aja. Ibadah banyak kan, kecuali kalau jihadnya itu fardu ain. Seperti apa itu jihad fardu ain? Jihad fardu ain itu orang kafir yang menyerang kita, ingin menguasai negeri kita. Kayak Belanda dulu, Jepang, itu jihadnya fardu ain. Maka hukumnya ya udah, mau nggak mau, walaupun orang tua kita nggak rela, tetap jalan kita. Mau ya apa lagi? Kalau kita diem nggak mungkin, kita jihad fi sabilillah. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, ridallah fi ridal walidain wa sukhtahu fi sukhtil walidain. Bahkan Allah itu gantungkan keridhoannya pada ridho kedua orang tua. Allah gantungkan kemurkaannya pada kemurkaan kedua orang tua. Maknanya, kalau mau Allah ridho, mau Allah cinta kepada kita, gapailah keridhoan, kecintaan kedua orang tua. Kalau kita sampai membuat murka, marah, nggak rela, sakit hati kedua orang tua kita, berarti kita buat Allah murka kepada kita. Jadi kalau ridho Allah diridho kedua orang tua, murkanya dimurka kedua orang tua. Jadi Allah itu ridho kalau orang tua kita ridho, Allah itu murka kalau kedua orang tua kita sampai murka. Hati-hati. Nah, jangan sampai membuat marah orang tua. Pokoknya orang tua itu resepnya bermuamalah dengannya cuma satu, apa? Jangan pernah ngomong enggak. Jangan pernah ngomong tidak. Enggak, tidak, moh. Enggak boleh. Kecuali satu aja. Kalau diajak maksiat sama Allah. Karena kita punya kaidah yang mengatakan ya, la ta'ata li makhlukin fi maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk untuk maksiat kepada sang khaliq Allah. Jadi kalau para muslimah diperintahkan oleh
bapaknya, ibunya, suaminya nyopot jilbabnya, nggak wajib dituruti. Moh, kon iki juk jilbaban kok isin aku. Nang laut iku mudo apa? Nggih. Oh gak Pak, tetep jilbaban. Nggak boleh dituruti. Orang tua kita nggak membolehkan kita sholat, kita tetap sholat. Ya. Tapi selain itu tidak ada kata tidak. Ini cara muamalah dengan orang tua. Sebagian aulia muamalah dengan siapapun nggak pernah ngomong tidak. Bahkan sampai disebutkan laula fi tasyahudi lakana namuhu lakana lauhu na'am. Ada seorang aulia, lalu Imam Ja'far Shadiq min Ahlul Bait, yang disebutkan bahwa kalau enggak tasyahud enggak akan menyebut kalimat la, tidak. Mau enggak mau asyhadu an la. Jadi ngomong gak itu pas asyhadu Allah itu tok wis. Lainnya nggih, nggih. Hampir enggak pernah ngomong enggak. Nggih. Kalau bukan tasyahud pakai la, niscaya dia pakai na'am. Nggih. Cuman nggak mungkin wong asyhadu an la ilaha illallah. Nah, kita bukan sama semua orang, sama orang tua aja. Jangan pernah ngomong nggak, nggih Bu, nggih, nggih. Berupaya untuk membahagiakan kedua orang tua. Ada orang tua itu yang Masya Allah solehah, ibu bapak soleh, lihat kita ke masjid, lihat kita ini tambah seneng, kita mondok tambah bahagia. Wah, ini istimewa. Kalau sampean dikasih orang tua kayak gitu, sujud syukur sing akeh. Karena ada orang tua yang sebaliknya, nggak seneng anaknya mondok, nggak seneng anaknya ngaji. Ada orang tua anaknya pakai cadar nggak seturu, stres. Anaknya katokan cekak biasa. Ono lho wong tua kok. Anaknya pakai cadar bingung, ekstrim, radikal. Anaknya kerudungnya kepanjangan sedikit, waduh alirannya opo ini. Anaknya nggak kerudungan, celonoan cekaan, kaos rapet kayak cap-capan, tenang-tenang aja orang tua kayak gitu. Tapi lihat anaknya ini bingung, ini oh kok wong tua kayak gini. Ada nggak orang tua yang kayak gitu? Oh no, wong tua kayak gini. Teko nang gini nggak om? Nah itu ada orang tua yang dukung anaknya berbuat baik, itu kita mesti syukur. Tapi kadang ada orang tua yang nggak nyaman. Itu ujiannya agak besar, tapi tetap kita harus berbakti. Bahkan orang tua kita kafir pun kita diperintahkan untuk berkata-kata yang lemah lembut dengannya. Umpama orang tua kita beda agama, apa kita harus taat dan berbakti kepada mereka? Tetap. Bapak kita apapun agamanya, ibu kita apapun agamanya, kita tetap harus bakti. Kon mulai ya, walaupun orang tua kita kafir, orang tua kita minggu nang gereja, kita Jumat ke masjid, kan beda agama. Orang tua kita ke pura, kita ke masjid, kan beda agama, tetap yang baik sama orang tua. Jangan terus dilarang opo syirik. Nyembah opo sampai niki Bu? Nyembah opo sampai niki Pak? Bukan gitu orang anak itu. Ya walaupun kita beranggapan dan berkeyakinan
merasa benar, tapi nggak boleh kita seperti itu. Dalam aturan dakwah juga nggak boleh, tetap yang baik, tunjukkan kepadanya. Ya, tunjukkan. Karena saya nggak sedikit didatengin mu'alaf yang dipresur oleh keluarganya, oleh lingkungannya. Nggak boleh, biarkan aja. Makanya dia juga jangan terlalu ekstrim. Mentang-mentang sudah masuk Islam itu salah no kabeh, enggak. Ya. Kemudian qala alaihi salatu wassalam thalathun la yanfa' ma'ahunna amal. Ada 3 hal yang kalau kita lakukan mau sebanyak apapun amal ibadah kita enggak manfaat. Hati-hati sama 3 hal ini. Sampean ahli sholat, sampean ahli puasa, jenengan ahli ibadah, Anda ahli qiyamil lail, Anda ahli haji, ahli umroh, tapi kalau amalan kalian dibarengin dengan 3 hal ini nggak manfaat. Amalan kalian yang banyak itu nggak manfaat, apalagi nggak punya amal. Apa 3 hal ini? Yang pertama, al-isyraku billah. Anda meyakini ada Tuhan selain Allah, walaupun Anda menyembah Allah, berarti Anda musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Dia yakin dengan Allah dan disembah, tapi dia juga yakin ada Tuhan selain Allah yang juga patut disembah. Percuma hadirin. Sebanyak apapun amalan kita nggak manfaat. Begitu juga membenarkan agama lain. Ini gak beres. Kalau membiarkan agama lain itu kita. Lakum dinukum waliyadin. La ikraha fiddin. Biarkan dia dengan keyakinannya, monggo silahkan. Itu keyakinan Anda, itu agama Anda, lakukan, tanggung jawab semua masing-masing sama Allah, nggak ada sama makhluk. Tapi kalau membenarkan agama saya benar, agama orang lain itu juga benar, nggak salah, mereka itu nggak salah. Sama-sama kita menyembah Tuhan, berbuat baik, keliru itu nggak boleh, benerin nggak boleh. Ini nggak benar. Kalau kita ini benar, yang lain itu pasti salah. Agama yang patut disembah itu cuma Tuhan yang patut disembah itu cuma Allah. Selain Allah, la ilaha illallah, nggak ada Tuhan selain Allah, sudah. Itu keyakinan kita. Kalau ada yang menyembah kepada selain Allah, nggak boleh. Keyakinan kita nggak boleh. Dia biarin, toleransi. Tapi agama saya benar, agama dia juga benar, enggak. Maaf ya, banyak orang yang ngakunya punya keyakinan pluralisme seperti Gus Dur, kemudian membenarkan semua agama, melbu gereja, nyanyi-nyanyi kayak wong gendeng ngono. Ya. Terus memegang teguh perkataan Gus Dur. Saya dengar sendiri ceramah Gus Dur yang mengatakan bahwa kita nggak boleh benerin agama lain, tapi kita biarkan agama lain sesuai dengan keyakinannya. Bukan berarti ketika kita itu berbuat baik sama mereka, meyakini Tuhan mereka, enggak, salah kayak gitu. Itu nyebar itu videonya Gus Dur yang ngomong kayak gitu. Jadi Gus Dur itu tokoh pluralisme. Dia itu menganggap keragaman ini jangan jadi permusuhan. Keragaman ini jangan jadi sebab peperangan. Semua dengan keyakinan masing-masing, jangan saling mencaci, jangan saling merasa atau jangan saling menyudutkan, menghina. Monggo jalan masing-masing. Itu pluralismenya Gus Dur. Bukan beliau itu meyakini atau membenarkan agama lain, tidak. Saya dengar sendiri ceramahnya. Tapi kadang-kadang ada orang mengaku plural seperti Gus Dur, kemudian melakukan hal-hal yang nggak benar. Ya.
sarungan nang gereja ceramah, mari ngono nyanyi lagu-lagu Kristen dengan dalil toleransi. Enggak beres. Anda nggak paham toleransi. Saya ini orang toleransi. Alhamdulillah, orang non muslim di Batu kalau minta tolong itu di saya. Apapun. Mereka tahu bahwa saya nggak radikal. Saya anggap mereka saudara saya senegara, sebangsa. Beda akidah, beda agama. Tapi bukan berarti saya musuh sama dia. Ya. Tapi toleransi saya ada batas. Ojo terus nang masjid, nang gereja sholawatan, nang masjid Natalan, itu bukan toleransi, gendengisasi, edan-edanan, ya tak cocok sama sekali saya. Yang saya lihat kayak gini itu cuma di Indonesia aja. Saya lihat di negara lain nggak ada. Padahal negara lain itu toleransinya juga bagus loh. Saya ke Australia juga nggak ada seperti itu. Di Australia aja nggak gitu. Saya ke negeri Arab yang toleransinya tinggi. Ada sebagian negeri kayak Mesir toleransinya tinggi. Cuman juga nggak ada yang mau sholawatan di gereja. Juga nggak ada yang Natalan di masjid. Nggak ada. Nih, ya ada juga yang ya di masjid sholatullah salam setahun kayak ngono-ngono itu. Ya. Terus biarkan aja yang mau Natalan, yang mau rioyoan, Lebaran, Idul Fitri, satu sama lain jaga satu sama lain berjalan di jalannya masing-masing tanpa mengusik dan semuanya. Itu. Maka itu hati-hati. Amalmu sebanyak apapun, kalau kamu syirik sama Allah hilang. Ya, jangan syirik ya. Yang kedua, uququl walidain. Durhaka sama orang tua. Sampean ahli sholat, sampean ahli zakat, sampean ahli semuanya pun. Tapi kalau orang tua kalian buat marah, kita buat kecewa. Motorku kena geledek lho Res. Kayak rusak pun urunan tanggung jawab ganti lho. Yang terakhir al-firar yaumaz zahaf. Orang yang lari dari medan perang. Jadi kita pas jihad adep-adepan mbek musuh, delok musuh kok sangar-sangar ngene, gede-gede. Ngapunten nggih mundur rumiyin. Percuma kon duwe amal sak pira ae kon. Orang kalau sudah di medan perang jangan mundur. Ya ilallah la haula wala quwwata illa billah. Masya Allah petirnya ya. Iki Gatot Kaca ngamuk kowe. Al-firaru yaumaz zahaf. Ya. Jadi kalau perang orang kayak Tariq bin Ziyad itu takut pasukannya lari dalam peperangan, naik kapal berapa puluh kapal sampai di Andalus itu. Begitu nyampe di Andalus, kapal itu berlabuh, turun semua, perintahkan turun, pasukan turun, ambil senjata. Sudah, kapal ada berapa? 20-25 kapal. Sama Tariq bin Ziyad disuruh bakar. Setelah dibakar, katanya Tariq bin Ziyad, amamakum a'da, depanmu musuh, wa wara'akum bahar, belakangmu laut. Atenang ndi kon? Maju bisa mati karena musuhnya juga banyak di negeri mereka. Mundur laut telep ya. Kon renang di kolam kelep kok mau di laut. Nih, ayo milih mana? Ya kalau kita ya sudah pasti pilih musuh ya, mati jihad fisabilillah, mundur ya. Nggak ada pikiran untuk pulang sudah.
nggak ada pikiran untuk ulang. Ya, itu yang terjadi. Akhirnya maju semua dan menang. Andalusia dikuasai oleh Tariq bin Ziyad waktu itu. Sampai sekarang gunungnya itu ada gunung Tariq bin Ziyad, itu hebat itu. Waktu kapal itu di stop, tidak bisa lewat, maka harus lewat gunung. Kapalnya ini diangkat lewat gunung, sampai akhirnya gunung disebut dengan Jabal Tariq, karena pernah dilewati kapalnya Tariq bin Ziyad. Hebat. Oh, kalau kita lihat kisah-kisah heroiknya para mujahidin dulu, masya Allah, Salahuddin Al-Ayyubi juga gitu, dan semua ahli ibadah. Tariq bin Ziyad, Salahuddin Al-Ayyubi dan lain-lainnya semua ahli ibadah. Kemudian wa qala alaihi salatu wassalam akbarul kabair salatun. Paling besarnya dosa besar. Dosa besar itu banyak. Berapa dosa besar itu? Banyak. Ada yang bilang 70, ada yang bilang 90. Ada kitab Zawajir, ada kitab Kabair, itu tentang macam-macam dosa besar. Ya. Dari semua dosa besar ini, kata Rasulullah SAW, ada 3 yang paling besar. Yang pertama, al-isyraku billah, syirik sama Allah. Selagi-lagi syirik itu dosa paling besar. Meyakini ada Tuhan selain Allah atau membenarkan ada Tuhan selain Allah. Makna la ilaha illallah itu apa sih hadirin? Arti la ilaha illallah itu apa? Tiada Tuhan selain Allah, ya. Apa arti la ilaha illallah? La ilaha illallah itu artinya apa? Tiada Tuhan. Iku lagune Roma Irama. Ya. La ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, itu lagune Roma Irama. Arti la ilaha illallah itu la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. La ilaha illallah itu artinya la ma'buda, enggak ada yang disembah bihaqqin, dengan benar, fil wujud, dalam alam semesta ini, kecuali Allah. Masya Allah, petirnya hebat. Mugi-mugi selamat kabeh wong. Jadi tidak ada yang berhak disembah di alam semesta ini kecuali Allah. Nggak ada yang berhak disembah. Itu arti la ilaha illallah. Nah, kalau kita masih mengatakan bahwa ada yang berhak disembah oleh selain kita, ya sudah, berarti kita la ilaha illallah kita ini gagal. Berarti kita nggak la ilaha illallah. Ada yang disembah selain Allah, nggak boleh. Allah aja Tuhan itu. Ya. Kemudian uququl walidain, yang kedua ini, durhaka sama orang tua. Ini dosa ini banyak, yang paling parah syirik, durhaka sama orang tua. Dan yang terakhir, syahadatuz zur, kesaksian palsu. Kesaksian palsu itu orang nggak lihat ngomong lihat, orang nggak menyaksikan bilang menyaksikan. Ya, nggak boleh loh. Dosanya besar, termasuk dosa besar. Dijadikan saksi dalam pengadilan tapi memalsukan. Masya Allah. Petir nggak berhenti ini. Mugi-mugi selamat ya Rob. Ya. Kelihatannya nggak pernah kayak gini di Batu. Insya Allah nggak ada apa-apa. Qala sallallahu alaihi wasallam raghima anfu
man adraka abawai indal kibari ahadahuma aw kilahuma falam yadkhulil jannah. Ya. Rugi, celaka, binasa orang yang masih diberi kesempatan untuk berjumpa kepada kedua orang tuanya atau satu di antara kedua orang tuanya, tapi dia nggak bisa masuk surga. Kalau panjenengan lahir nggak pakai bapak ibu, terus sampean nggak bisa berbakti sama orang tua, nggak bisa masuk surga, itu ya mending lah. Tapi kalau panjenengan sudah dikasih bapak ibu ada semua lengkap, atau bapak aja atau ibu aja, kemudian nggak jadi sebab kita masuk surga, rugi gitu. Karena saking besarnya pahala birrul walidain, saking besarnya pahala bakti kepada kedua orang tua. Ai falam yabarrohuma, artinya tidak bakti kepada kedua orang tua, birron yakunu sababa fi dukhulil jannah, suatu kebaktian yang menjadi sebab dia masuk ke surga, rugi. Jadi makanya masuk surga paling gampang tadi apa? Birrul walidain. Wa khassa bihil bir indal kibar li istidad. Apalagi kalau dia diberi kesempatan untuk dia masih dikasih panjang umur sampai orang tuanya itu usia lanjut usia atau tua, karena bakti orang tua yang masih muda dengan orang tua yang sudah tua itu pahalanya lebih besar kalau orang tuanya sudah tua. Kita bakti menjenengan mungkin umur saya mungkin masih 25 atau 30 tahun kan masih muda. Anak saya bakti sama saya masih mending. Ketika saya 35 tahun, anak saya umur 10 tahun. Begitu saya umur 40 tahun, anak saya sudah menginjak umur 17, 18 tahun. Mereka bakti sama saya ketika saya masih 45 tahun ini. Baik, pahalanya besar. Tapi ketika nanti saya usia sudah 60 tahun, 65-70 tahun, sudah kadung nggak bisa kerja, sudah di rumah lungguh tok kayak ngaji di omah mbek santri ngono tok senang dindi, itu bakti kepadanya lebih besar lagi. Jadi karena apa? Karena butuhnya orang tua kepada anak, dan karena sulitnya kita berbakti kepada orang tua yang sudah tua. Ada satu sahabat ini hadirin, bakti sama orang tua sampai pada batasan BAB-nya, kencingnya itu di pangkuannya. Jadi ibunya itu kalau ngompol di pangkuannya, berak di pangkuannya. Bakti. Kemudian ngomong ke Rasulullah, ya Rasulullah, bisakah, cukupkah aku membalas bakti kedua orang tuaku yang ketika aku kecil dulu juga kencing di pangkuannya, berak di pangkuannya? Ya. Sudah bisa balas nggak? Imbang nggak? Katanya Rasulullah, nggak imbang. Kenapa? Karena kamu waktu bayi, ketika kau kencing dan berak, nggak pernah ngeluh orang tuamu. Ngompol, lu ngompol, berak, lu berak. Jadi berak, kencingnya bayi itu nggak pernah buat jijik orang tua. Tapi kau, ketika orang tuamu sekarang kencing dan berak di pangkuanmu, kau walaupun bakti tapi risih. Tunggu yo, mantuk mampu.
sama ambil risih. Tapi kita waktu bayi nggak ada yang risih orang tua. Itu bedanya. Makanya nggak mungkin kita bisa balas orang tua, itu nggak mungkin, walaupun persis dilakukan. Orang tua itu kan gitu. Kullama nu'ammirhu nunakishu fil khalq afala ta'qilun. Orang itu kan dari bayi, dewasa, tua, siklusnya persis. Bayi lahir, nangisan, nangisan, kencing di tempat, berak di tempat. Terus merangkak, terus mulai jalan sedikit-sedikit, terus bisa jalan, bisa lari, bisa semuanya, kerja. Tua mulai maneh, berdiri juga repot, kayak waktu kecil berdirinya repot. Jalannya kadang-kadang sudah repot kayak anak bayi ketika belajar jalan. Semakin tua lagi, merangkak nggak bisa jalan. Semakin tua lagi sudah nggak bisa merangkak, duduk ngompol, persis bayi lagi, balik lagi. Ini Al-Quran yang bilang kullama nu'ammirhu nunakishu fil khalq. Semakin ku beri panjang umur, semakin kembali seperti ciptaan awalnya. Afala ta'qilun, apa kalian nggak pakai akal? Manusia itu seperti itu. Ini siklusnya manusia. Ya, orang umur 100, 104, 110 yes, mulai atau apa? Atau maraton lah. Terus nggak mungkin, seperti kembali kayak awal. Kemudian wa khassa bihil bir indal kibar listidat hajatil insan inda kibarihi ila man yabirruhu wa yagumu bihi. Ya. Pahala besar kalau kita bakti kepada orang tua yang sudah tua. Wa yata'ahaduhu akthar min hajatihi ila dzalika qablal kibar. Kalau yang sebelum tua enggak sebanyak itu. Makanya justru ketika orang tua itu semakin tua semakin enggak mampu, semakin besar pahala, kesempatan kita cari pahala. Jangan ditaruh di panti jompo. Paham? Boleh nggak sih anak meletakkan ibunya di panti jompo itu? Emang. Kecuali sekarang ini saya melihat ada beberapa pesantren jompo, pesantren lansia. Orang tua ini kadang-kadang kalau di rumah anak pada kerja, nggak bisa diurus orang tuanya, terus kurang ibadahnya, hingga sekarang ada sebagian kiai ulama membuat panti jompo pesantren. Tapi biasanya itu cuma 5 hari, 2 hari, Sabtu Minggu dikembalikan ke anaknya. 5 hari anaknya sibuk, ini dimasukkan pesantren supaya bisa sholat jamaah, ada temen ngobrol. Kalau di rumah delok TV, dok gak mari-mari, cetak-cetak gitu, gak jelas. Tapi masuk pesantren bisa ibadah. Terus ada kiai yang nuntun, bunyai yang nuntun. Nggih. Komunitasnya, orang-orangnya juga ahli ibadah. Nah, ini gimana hukumnya? Kalau niatnya seperti itu dan orang tuanya legowo, nggak apa-apa. Tapi kalau orang tuanya nggak legowo, nggak, saya tetap mau di rumah walaupun sendiri, yes, nggak boleh dibawa panti jompo. Kemudian waruya anillahi ta'ala, dalam hadis qudsi Allah berfirman, man asbaha murdiyan liwalidayhi muskhitan li fa ana anhu radin wa man asbaha murdiyan li muskhitan liwalidayhi fa ana anhu sakhit. Barang siapa yang di suatu pagi dalam keadaan membuat rela ridho kedua orang tuanya, tapi dia juga membuat murka kepada Allah karena mungkin melakukan maksiat yang membuat Allah murka, gara-gara ridhonya orang tua, fa ana anhu radin, aku berubah dari murka menjadi ridho karena orang tuanya ridho. Wa man asbaha muskhitan li, man asbaha murdiyan muskhitan
liwalidayhi ma'an asbaha murdiyan li, dan barang siapa yang pagi itu membuat aku ridho, gak maksiat, muskhiton liwalidayhi, tapi membuat orang tuanya itu sakit hati, fa ana anhu sakhit, maka aku murka kepadanya. Bayangkan hadirin, Allah ini marah sama kita, tapi gara-gara kita bahagiakan orang tua, berubah marah ini menjadi ridho. Allah ini ridho sama kita karena kita ibadah di masjid, subuh sudah ke masjid sudah, tapi membuat orang tuanya sakit hati, ridho Allah berubah jadi murka. Sampai segitunya loh orang tua itu di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mugi-mugi kita termasuk golongan orang-orang yang senantiasa berbakti kepada orang tua hingga mendapat ridha Allah di dunia wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Sudah adzan ya? Kok uskomatnya? Suara ditnya sudah enggak ada. Ketutup ledek rupanya. Nggih. Wallahu a'lam bishawab.